yang nggak bisa dibahas membuatnya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya gimana? Dari formatifnya, dari sumatifnya, dan sumatif akhir semester ini maksudnya PAS-nya. Jadinya nilai rapotnya berdasarkan semuanya ini juga udah termasuk dengan nilai keterampilannya dan nilai sikapnya juga ada di sini semuanya. Jadi gabung satu. Tapi kalau misalnya dari sekolah itu nggak dikasih tahu rumusnya. Jadi kita sendirilah, guru sendiri yang membuat rumus sendiri. Gimana menentukan TP terendah sama TP tertingginya. Inilah yang saya buat untuk TP terendah, TP tertinggi. Jadi di rapat itu nanti akan ada juga CP tertingginya berapa, yang mana aja menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam menyatakan konsep trigonometri dengan ini. CP terendahnya apa. Jadi setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya gitu. Coba Bu, yang paling atas coba, yang judulnya coba. Ya. Ini formatif. Ini formatif, ini Ketika sumatif. pada proses tadi ya. Ya. Formatif di sehari-hari. Waktu sehari-hari kita mengajar, kita buat formatif. Kalau misalnya sumatif ini ulangan harian di akhir pembelajaran, akhir TP. Pengetahuan juga. Pengetahuan berarti ya. Ya, pengetahuan. Kalau formatif ini semuanya bisa sikap, keterampilan sama pengetahuannya dicampur jadi satu. Penugasan juga Iya, masuk. penugasan juga. Tuh. Motif akhir yang Sumatif akhir ini puas. yang UAS, ya PAS. Gitu. Dibuat ratanya bagaimana Bu? Rata-ratanya Coba ditaruh di rumus itu. ini. Oh, bagi tiga ya. Bagi tiga dia. Jadi formatif tambah sumatif. Sama sumatif. Ya, Artinya 33%, 33% kalau bagi tiga kan? ya. Kalau yang dari kurikulum yang cuma dikasih tahu cuma ini sampai ini. Yang ininya kita buat sendiri. Jadinya inilah hasil buatan saya 30 saat 30 saya bandingkan nampaknya saya cocokkan dengan yang ada Berarti di rumus sini. dari sini ya. Iya. Yang terendah apa, yang sedang nggak ada Bu? Nggak ada, cuma dibilang TP tertinggi sama TP terendah. Seperti yang ada di Wah, ini keluarga bahagia. Dari penjelasan tadi ya, kita tahu penilaian di guru penggerak arahnya sudah menjadi ikut satu penilaian ya Bapak Ibu ya, yang mana dirincikan lebih, kalau dilihat awalnya lebih simpel gitu ya, ada formatif, sumatif akhir, dan di situ proporsinya 33% ya, atau dibagi tiga. Nah, untuk yang formatif, kesempatan di formatif itu banyak, yaitu kesempatannya guru menambah nilai anak ya, nilai anak bisa yang formatif, karena dia kalau penugasan dia 100 atau 95, kalau dia tugas kan juga mempengaruhi rata-ratanya. Tapi ketika dia mendapatkan yang sumatif, ini ulangan harian ataupun yang sumatif akhir, nah itu memang ya, jadi raportnya menjadi satu angka. Ya, silakan Ibu bisa ngecek lagi. Di rapornya itu nggak hanya angka, karena nanti kan ditampilkan juga TP terendahnya apa, TP tertingginya ada nanti di rapornya. Karena saya nggak awalin kelas, jadinya saya nggak tahu gimana bentuk rapornya. Tapi ya itu, kita kan udah buat TP terendah, TP tertinggi, jadi nanti juga itu ditampilkan juga dalam rapornya gitu. Rapornya kami masih belum erator Bu. Tulis Excel, aplikasi Excel, ya. Excel. Okay.
Ini ada non kognitifnya, asesmen non non kognitif mungkin kognitif ini apa misalnya, contohnya apa ini? yang kayak masih yang anak-anak rasakan apa gitu. Habis itu Jangan cepet-cepet, Bu. Oh, ini asesmen kognitif asesmen Bapak. non kognitifnya, Tapi akses awal. Ini semua Yang A tadi apa, Bu? diagnostik apa kognitif non kognitifnya. ah, Ya, awal. pengen nengok. Oh iya pengen oke siap. Oke, asesmen kognitif, Ah, kesejahteraan psikologis dan sosial. Apa yang kamu rasakan saat ini? Itu yang Oke. saya tadi, Pak. iya Aktivitas peserta didik selama belajar, kondisi keluarga, gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik. Ini setelah anak jawab, Kan dari siswa, Pak. terus Ibu bagaimana cara menilainya? saya ada juga yang ini saya lakukan jika anak itu kurang semangat belajarnya. Jadi saya tanya apa tentang pertanyaan ini. Selanjutnya saya beri kayak apa khusus namanya perhatian khusus untuk anak tersebut. Iya. Kadang-kadang saya juga belajar di luar jam sekolah kayak jam pulang sekolah. Saya bilang nanti datang ya nak ke ruangan ibu kita belajar bentar. Kalau gurunya yang sedih. Selanjutnya ada kognitifnya. Nanti kasih pertanyaan. Oke, skor. Oh, ini sudah ada ya. Kemungkinan jawabannya Bapak Ibu sudah ini. Untuk asesmen kognitif sama seperti analisis butir soal ya, Pak Tris ya. Analisis butir soal. Oke. Jadi ada jawabannya, kemungkinannya, kemudian kriteria apa ini tulisannya kecil? Itu dia. Coba agak ke atas dikit. Nah, di sini ada kriteria tidak memahami masalah, kurang memahami masalah, mampu memahami masalah. Jadi 1, 2, 0, 1, 2. Oke, tuh. Oh, itu nilainya. Skornya. Skornya. Kemungkinannya itu apa? Nah, ini jawaban saya. Kemungkinan Oh, bisa alternatif saja. jawaban. Alternatif jawaban. Dan itu oke. Yang tidak lanjutnya gimana, Bu? Coba tidak lanjutnya. Untuk tindak lanjutnya, jika peserta belum menyelesaikan soal ini, maka guru melakukan penjelasan ulang kepada peserta didik. Pernah di K13 ya, dia ada patokannya kalau dia 75% yang enggak tuntas pengajaran ulang kan begitu ya, Pak Tris. Ya, sebenarnya masih tetap di K13 untuk yang kognitif nih, artinya tidak ada perubahan. Kemudian lagi Ibu, yang untuk penilaian keterampilan seperti apa Bu ininya? Belum melakukan, masih mau bermimpi gitu seperti Bu Herma buat itu. Iya. Ya. Paling saya buat silakan buat apa alat peraga matematika paling cuma gitu aja. Tapi kalau masih masalah format penilaiannya masih belum belum saya buat. Ya, berarti artinya keterampilan harus. Oke. Seperti itu Bapak Ibu dari kegiatan 1 fase E sama ya. Mungkin Ariana. Oke. Ya, oke. Terus kemudian nanti hasilnya kan ini sudah dapat Bu ya. Nanti untuk hasilnya nanti tampilnya seperti apa Bu? Sebagai pelaporan. Wali kelas gitu maksudnya Bu? Iya. Saya belum punya yang wali kelas Pak. Ini mungkin kayak gini. Iya, coba. Ya. Nih, Ke dalam. jika rapotnya anak. Diputer bisa nggak dia? Diputer. Ada ini. Tinggal Bisa ya. Baik. Oke, Bapak Ibu. Oke. Baik, artinya kita tadi sudah melihat cara penilaiannya. Jadi di kata kuncinya di formatif, sumatif, sama sumatif akhir. Ya. Itu cara penilaiannya. Dan kalau di kurikulum 2013 kan dia kognitif atau pengetahuan keterampilan afektif. Ya, silakan Pak Tris. Ya, silakan. Habis
sumatif atau sumatif itu berbagi di kalau kita akhir kaki itu sumatif, kemudian akhir semester sumatif. Kalau formatif itu ulangan harian. Kita bahas seperti yang diartikan seperti itu. Jadi kalau masyarakat jangan tulis sumatif akhir sumatif apa itu kan sumatif akhir itu BTS itu ya pas itu pas ya pas itu akhir semester nah, itu juga sumatif. Asal tes berarti dia sumatif. Asal dia tes sumatif. Dan yang akhirnya nanti jadi masalah terapor karena nilai MIPA itu hanya satu laporan. Jika kimia itu satu, mewakili satu saja. Jika itu berkuasa dulu. Jadi tidak dipecah lagi fisika, kimia, biologi. Jadi format atomnya itu. Masalah lagi apakah itu sesuai dengan cara yang kita pakai? Nah, ini masalahnya. Kita tunggu versi e-raport terbaru. Ya. Nah, itu dia. Tidak ada penilaian yang salah gitu kan. Ya. Oke. Nah, yang tidak menilai itu atau main drag sampai ke bawah gitu ya. 80 langsung drag sampai ke bawah, selesai kan. Ada yang sudah meninggal, sudah pindah, ada ini orangnya. Iya, ada. Itu. Oke. Baik. Oke, silakan Bapak Ibu, adakah pertanyaan terkait dengan penilaian ini? Sudah praktek penilaiannya dari. Silakan, Pak Tris. Menunjukkan bahwa anak itu berarti kita harus menentukan kriteria dari satuan pendidikan atau mata pelajaran. Ya, silakan Bu Aryana. Ke Bu Aryana. Gimana Bu? Yang Ibu rasakan, apakah ada KKTP itu masih berlaku tidak atau mungkin udahlah pasrah semuanya tuntas gitu aja ya? Gimana Bu? Ya pasti, pasti ada kayak gitu. Jadi kita yang diminta harus tuntas gitu kan. Tapi itu saya berusaha kayak memberikan remedial. Kalau misalnya nggak bisa remedial, saya kasih juga belajar tambahan, mana tahu ya kan. Walaupun jika masih di sekolah, berarti ibu masih bisa mengajarin. Kalau misalnya dari luar sekolah, berarti nggak bisa lagi mengajarin begitu. Ketuntasannya kami Kemsek yang lama itu dulu lumayan tinggi KKM-nya, KKTP-nya, Bu Nelly. 78 itu kelas 10, 79 itu kelas 11, 80 itu kelas 12. Selanjutnya kami berpindah lagi ke Pak Sugijarto, 70 itu kelas 10, jadi turun. 75 itu ada kelas 11 dan 80 adalah kelas 12. Ada. Proses. Itu saya belum ada dikasih tahu lebih lanjut sama yang tinggi di atas belum ada. Jadi cuma dibilang KKTP kita segini ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Artinya sudah ketok palu, Pak. Ketok palu udah. Iya memang. Masih tetap. Iya. Singkatannya berubah Pak Tris. Iya. KKTP. Iya. Masih ada Bu. Itu agak memusingkan pikiran. Kemarin itu UTS padahal kami buat itu soalnya kata beliau soalnya esai katanya gitu. Oke, esai. Koreksi. Ada nilai 10, 20, 30. Gak ikhlas bapaknya. Gabung aja ya sama nilai latihan, nilai ulangan katanya gitu. Oh baik Pak, berarti diubah lagi nilainya itu dengan nilai latihan ulangan. Habis itu jadilah seperti itu. Karena nggak ikhlas kan nilainya, ada yang cuma upah nulis 5 ya kan esai ya kan.
Udah ikhlas, jadinya ya udah lah. Daripada nanti ada apa-apa ya udah. Naikkan sedikit ya kan. Pokoknya di informasi sudah paraf ya, Bu? Iya, Sudah diparaf nggak? ulangan, ulangan Pokoknya tiga sudah bulan diparaf lah. dibagi ya kan. Ya, oke. Naiklah kita nilai anak ini ya, pasti terang. Ya, Itulah pengalaman saya. Oke, baik. Jadi di sini di KKM, di KKTP ini ya berarti masih yang lama nih sepertinya. Artinya dari daya dukung, kompleksitas, dan juga apa satu lagi Pak Kris, sarana prasarana ya. Jadi intake-nya ya, daya dukung, intake, kompleksitas sama sarana. Jadi tiga itu masing-masing KD, KIKD. Tapi kalau sini berarti bukan KIKD ininya ya. Bisa saja CP berarti ya. Untuk CP baru diuraikan buat rata-rata hasilnya. Nah, karena sudah permintaan ya bingung juga. Kalau sudah permintaan ya udah 78 udah daripada ya. KKTP. KKTP kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. KKTP. Ya, jadi Bapak Ibu bersiap-siap nanti untuk tahun ajaran yang baru tidak banyak berubah, cuma dia hanya menggabungkan ya, menggabungkan formatif, sumatif tadi yang walaupun tadi ada di PAS itu juga sumatif juga, kan gitu ya. Kalau di kurikulum 2013 kan ada persentase kan dulu ya. Itu yang harian itu berapa persen disepakati 75% kah, 25% kah atau yang lain. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu, Bu Vera. Mohon izin Bu Vera, ada nggak Bu penilaian yang Ibu lakukan di kelas tentang ini? Oh, masih K13, berarti masih aman ya belum. Ya. Ada lagi yang Mak 1. Mak 1 mana? Ibu. Bu, gimana Bu? Boleh berbagi sharing Bu Maimunah? Moga Bu. Oh, Oke, terima kasih Bu Ariana atas sharing, tepuk tangan ya Bu. Oke, Bapak Ibu, kita di penilaian di sini kita sudah dapat banyak ilmu ya tentang penilaian ini dari Bu Ariana. Tadi sudah menjelaskan bagaimana formatnya ya, dan intinya di sini memang tidak ada yang salah terhadap penilaian kan gitu ya. Tetap yang salah kalau tidak menilai. Memang agak sulit juga ya Bapak Ibu kalau dia pakai rubrik benar-benar dilaksanakan. Anak sudah sampai segini berapa nilainya. Tapi kita sebenarnya bisa ada feeling ya Bapak Ibu antara kalau misalkan kita buat uraian lah 5 soal misalkan. 5 soal Bapak Ibu misalkan poinnya kan 20. Kalau dia selesai 1/4% atau 25% atau 1/4 bagian, oh berarti dia dapat 5 kan seperti itu. Kalau dia separuh sudah 10 kan gitu yang kita sepakati ya. Kemudian kalau cuma kadang kurang salah ngitung di terakhir, berarti mendekati 20 kan otomatis kalau saya itu langsung kasih 18. Kalau dia memang benar-benar rumusnya sudah benar segala macamnya, tinggal ending akhirnya. Betul. Nah, dan juga kadang nih Bapak Ibu yang sering luput dari pandangan kita, penilaian anak yang nyontek ini Bapak Ibu. Dia nggak tahu dari mana ini. Misalkan saya pernah jumpa ya, mungkin dia kan liriknya itu tajam. Namanya anak sekarang nih, ngelirik apa gitu kan. Seperti menentukan rata-rata. Dia dijumlahkan, dia nggak mau menjumlahkan, dia main lirik saja. Jadi ketahuan Bapak Ibu. Dia langsung tulis jumlahnya sekian. Dari mana nih nggak tahu. Bahkan dia penyebutnya mestinya dia dibagi 8 karena dia lihatnya kurang jeli, dibagi 3 sama dia.
Ah, ini udah nyontek ini, udah pasti nih. Jadi ada beberapa yang memang kita, oh ini anaknya nyontek. Dan Bapak Ibu yang saya lakukan bagi anak-anak seperti itu, ulangan yang akan datang harus dicek dengan sumber contekannya itu, dicek dengan siswa yang lain, kasih jarak, taruh di depan kalau perlu, sehingga benar-benar kita memberikan fair kepada guru-guru yang lain, siswa yang lain untuk oh enggak kita nilai apa adanya, gitu. Cuma di masalah penilaian ini kita bingung juga mensiasati ya Bapak Ibu, harus sesuai KKM. Nah ini baru kreatif kita. Ada nggak Bapak Ibu yang mungkin share pengalaman bagaimana membuat KKM, atau misalkan ada di bawah KKM udah langsung tutup mata, tutup telinga langsung 70 atau 75 atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mungkin sharing pengalaman? Silakan. Bagaimana? Kita tahu nih, sudah di rata-rata nih. Nilainya udah di bawah KKM nih. Kan kita tahu ya, karena oh, nilainya dari ulangannya sekian, sekian, apa segala macam. Apa tekniknya sehingga nilainya itu bisa tuntas semuanya? Atau kita langsung tuntaskan dengan berdalih, oh, udah pokoknya remedial yang terlihat, atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu, ada mungkin cara menilainya seperti apa? Ayo Pak Tris, mohon bantu Pak Tris. Bagaimana cara membuat mentuntaskan gitu? Kan kita kan ada batas KKM nih, harus KKM-nya sekian. Tapi kan anak nilainya kan bervariasi nih yang di bawah KKM. Seperti apa caranya? Nah, silakan Pak Tris. Ayo Pak. Ini memang kenyataan di lapangan kan Bapak Ibu ya yang kita alami. Seperti apa cara mensiasatinya? Di mana di hati kita tenang dan juga sekolah damai, tentram ya kan? Silakan Pak. Bapak Ibu kita sharing ya. Ini dilema semua orang, semua matematika. Ini pengalaman yang kami lakukan, kami sharing di sekolah. Ketika anak itu diterangkan oleh gurunya berkali-kali, matanya melihat, pikirannya entah kemana-mana. Ujian jenis apapun soalnya, hasilnya di luar keinginan kita. Anggaplah anak itu tidak tuntas terus. Yang kami lakukan, kalau Pak Isam ditanya perkalian. Perkalian 1 kali 1, 1 kali 2, 2. Dulu, Pak. Dulu. Kalau saya Bapak Ibu, saya kasih tugas sesuai materi itu, tapi dia harus datang ke saya. Kemudian dia bertanya. Ya, setelah bertanya, saya ulangi lagi soal itu, dia ngerjakan. Ngerjakan bisa nggak? Kalau bisa ya sudah tuntas. Saya membuat soal itu selalu esai. Saya tujuannya melihat konsep siswa. Dan setiap soal saya harus punya CP ya sekarang ya. Kalau dulu kan indikator, saya tahunya indikator. Nah, setiap soal yang saya buat, saya tandai indikator yang terendah, tertinggi, C1, C2, C3, C4. Sampai mana anak itu? Saya punya data rekaman bahwa si A itu tidak tuntas di C1. Maka soal yang saya beri itu C1 terus. Gitu. Nggak akan naik ke C2. Nah, nilainya gimana? Ya standar kita pakai rank. Ya, untuk anak level yang C1 itu nilai yang terendahnya berapa? Kita sudah buat KKM, misalnya 70 KKM kita. Tetapi kalau di SMA 8 kami punya kesepakatan di kurikulum, anak itu KKM-nya usahakan 75. Walaupun guru memberikan 70. Tujuannya apa? Untuk dunia kerja mereka. Ya, atau untuk ke perguruan tinggi. Mau nggak mau. Tapi di rapot 70.
Kami meminta guru-guru paling rendah itu 75. Maka dibuatlah ring. Ya. Anak yang tidak mengerjakan sama sekali atau nol itu termasuk KKM apa gitu loh, termasuk nilai berapa seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nggak setuju, tapi ini yang kami lakukan dan yang saya lakukan. Ya. Kemudian kalau anak itu belajar dengan ini sharing ya Bapak Ibu ya, belajar dengan saya 3 kali alfa langsung saya coret di absen. Nilai lapormu nol. Tidak ada maaf kalau saya. Belum masuk saya angkat angin lalu. Ya. Betul-betul nol Bapak Ibu. Tapi konsekuensinya Bapak Ibu harus meluangkan waktu setelah anak bagi lapor ke standby di sekolah dia remedial. Itu yang saya lakukan. Sehingga anak tidak berani main-main. Ya. Kalau untuk ulangan harian, ini maaf nih jangan dicontoh Bapak Ibu. Sharing ini. Kalau Saya tidak pernah ulangan harian di kelas. Tidak. Karena ketika saya mengambil waktu kelas, hasilnya tidak pernah mencapai tuntasan. Saya ujiannya jam 2 pagi. berarti jangan Tujuan saya dicontoh. tujuan saya. Anak sekarang karakternya itu luar biasa rendahnya. Tidak pernah mendoakan orang tuanya. Kalau Islam tidak pernah sholat, kalau Katolik tidak pernah doa malam. Waktu saya di Santa Maria, kami dilatih dengan Katolik untuk setiap malam itu berdoa. Dibangunkan jam 2 pagi. Sampai jam 4 pagi kami dilatih untuk berdoa. Itu di Katolik, di Santa Maria. Islam menekankan untuk ibadah malam. Saya ulangan harian itu setiap jam 2 pagi, Bapak Ibu. Saya atur soalnya jam 12, jam 00 atau jam 1. Saya kumpulkan jam 5.20 ya, secara online. Kemudian mereka menulis, kirim ke saya, antar ke ruangan saya, paling lama jam 9 istirahat. Ya, lewat, tidak ditulis. Itu yang saya lakukan. Pertama, itu dalam doa itu. Untuk kelima bisa. Saya jelaskan tujuannya anak ibu bisa berdoa untuk ibu dan dia bisa bangun pagi. Ini berat Bapak Ibu. Di minggu pertama anak-anak kalang kabut. Besoknya di sekolah itu semua luyu, takut, layu semua. Ya. Tetapi masuk minggu kedua, ketiga, alhamdulillah. Pak kapan lagi? Pak kapan lagi? Saya sudah nggak tidur malam loh Pak. Itu yang saya tujuan. Sebenarnya tujuan bukan masalah nilai, tapi mereka mengurangi banyak tidurnya. Itu ternyata berhasil Bapak Ibu kalau mau. Yang harus Bapak Ibu buat adalah tekanan. Tekanan dari suara teman. Tidak setuju dengan teman-teman. Kalau Pak Isam, aku atau semuanya malam-malam masa bodoh. Itu. Oh ini nyalain aturan. Masa bodoh. Kan penilaian hak saya. Masalah publik saya yang menghadapi. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya klarifikasi tadi pas absensi nama saya dilihatkan di akun ya untuk perempuan. Nama saya Ramadhani, biasa dipanggil Dani. Memang kalau dari segi bahasa Arab isimnya itu muannas ya, perempuan. Memang kalau di kuliah saya juga dipanggil Ramadhani. Dosen saya tuh melihatnya ke perempuan. Tapi pada dasarnya saya laki-laki. Tapi tidak problem. Baik, saya dari SMA IT Ulial atau Batam. Kebetulan sekolah kami juga sekolah penggerak angkatan 12. Dan di sini saya pengen berbagi praktik baik saja atau sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi saya nyimak ya dari awal sampai akhir mengenai KKM yang tiba-tiba kok bisa 75, bisa jadi 70. Yang benar disampaikan oleh Pak Isyam tadi, di situ ada indeksnya, kemudian ada kompleksitasnya, kemudian ada sarana. Kalau makin sukar kompleksitasnya berarti nilainya makin rendah gitu ya. Tingkat kesulitan KD yang akan kita ajar itu makin sulit, maka kompleksitasnya makin rendah.
Kemudian kalau misalkan inteks atau kemampuan awal siswanya itu makin tinggi, bahkan nilainya juga makin tinggi gitu. Kalau sarananya makin bagus, nanti nilainya makin tinggi gitu. Nanti dinilai, dijumlahin semuanya, kita tentuin KKM per KD dulu. Setelah kita tentuin KKM per KD, dapat tuh dibagi 3 karena ada 3 item tadi ya faktornya. Baru kita jumlahkan semua KKM per KD, baru kita bagi berapa banyak KD. Nah itu jadilah KKM mapel. Ini itu sebagai reminding aja ya Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian yang ingin saya sharingkan di sini, karena saya mengajar di kelas 10 dan kelas 10 itu kami menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, kalau secara administratif atau rubrik yang tadi dibahas panjang lebar, mungkin saya tidak ahlinya di situ. Tapi saya coba berbagi untuk aksi nyatanya. Pertama kalau di bab pertama itu saya ngajarnya trigonometri, karena saya melihat ada kemampuan awal siswa di kelas SMP itu tentang Pitagoras. Nah, kalau kan kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang lebih kepada kebutuhan siswa gitu ya. Nah, di mana kebutuhan siswa itu ditinjau dari 3 pembelajaran lagi. Ada auditory, kemudian ada visual, kemudian ada kinestetik. Hal itu saya coba gabungkan di materi trigonometri ini. Yang pertama saya lakukan, kalau tipe anak yang audio atau yang visual, itu mungkin bisa melihat dengan media video pembelajaran yang kita bisa ambil di YouTube atau di mana gitu ya. Itu kalau anak yang tipenya visual dan audio, mungkin dia bakal nangkep gitu. Karena memang tipe anaknya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kinestetik? Di situ saya gabungkan lagi. Kalau di trigonometri saya minta mereka anak-anak itu membuat alat peraga yang namanya klinometer. Klinometer itu alat yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang udara ya Pak ya. Nah, anak kinestetik bakal excited di situ karena mereka akan bergerak sepuas mereka. Silakan ini, tapi kan sebetulnya mereka punya bekal dulu nih, punya bekal di video pembelajaran tadi. Jadi pas di aksi nyatanya atau di praktiknya bagi anak kinestetik bakal excited banget. Kalau untuk anak yang visual dan audio akan tetap bisa ngikutin gitu, karena mereka sudah paham gitu. Kalau anak kinestetik dia langsung bisa paham melalui praktek tadi di lapangan. Mulai kita tentuin, silakan nih ada tiang bendera atau pohon gitu ya, atau tiang apa gitu yang bisa kita ukur. Ada 6 siswa tuh, yang satu saya buat sebagai tukang catat berapa ukurannya, yang satu tukang pegang alat klinometernya, yang satu jadi ada satu kelompok ada 6 orang. Nah itu saya padukan berdasarkan tipe pembelajar di kurikulum Merdeka yang audio, visual, dan kinestetik tadi. Jadi dari situ saya bisa memadukan 3 tipe pembelajaran dalam satu bab. Nah kemudian kalau dari tes diagnostik yang saya lakukan, karena tadi saya sudah menganalisa nih bab-bab apa saja nih yang saya bisa ajarkan di semester ganjil. Pertama ada trigonometri, kedua ada eksponen logaritma, ketiga ada sistem persamaan linear dua variabel. Itu yang saya ajarin. Nah kalau di trigonometri itu awal anak-anak kita tuh luar biasa banget. Kadang saya bikin kemampuan awal itu 2/3 tambah 1 atau tambah 1 aja itu udah banyak banget yang salah. Sebelum itu banyak banget yang nggak bisa. Jadi saya pikir, ini pelajaran SD loh, kok nggak bisa gitu. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang sedang gitu. Saya kelompokin bagian yang rendah, sedang, tinggi. Dari situ saya bisa menganalisa, sehingga di kelas saya bisa mengukur kemampuan kelas itu. Jadi materi yang saya ajarkan juga tidak terlalu high banget gitu. Karena saya sudah memposisikan anak yang tipenya kemampuan awalnya tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kemudian kalau misalkan dalam tes formatifnya itu saya setiap kali masuk, karena kan kita tidak ada PR lagi ya, karena GAM 13 juga tidak PR. Ada PR aja, mereka kadang nggak belajar. Gimana kalau nggak ada PR? Jadi solusi yang saya lakukan adalah setiap kali masuk saya lakukan kuis. Mau 1 sampai 3 soal kuis. Boleh lihat buku tapi tidak boleh mencontek. Itu catatan saya. Jadi anak-anak itu setiap masuk ya mau nggak mau harus catat. Kalau nggak catat setiap kuis nilainya bakal rendah. Tuh. Kemudian kalau di ulangan harian, saya kasih 20 soal. Kasih 20 soal atau 15 soal. Terserah kalian mau kerjakan yang paling mudah menurut kalian, tapi standar saya cuma 5 soal. 5 soal kalian kerjakan 100 buat kalian. Itu. Saya mungkin mendefinisikan merdeka seperti itu ya. Saya sediakan 20 soal, tapi standar saya cuma 5 soal. 5 soal kalian kerjakan, kalian benar 5 soal, 100 buat kalian. 10 soal berarti kalikan aja. Otomatis nilainya bakal banyak sampai 200 atau 300 gitu.
Tapi nilai yang 200-300 itu bisa jadi solusi untuk menutupi nilai anak-anak kita yang kurang tadi. Itu solusi yang saya tawarkan atau yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian kalau untuk yang materi eksponen logaritma, kalau SPLDP itu kan lebih ke belanja ya. Namun sebelum saya ngajarin itu, saya jelasin dulu ke mereka sebenarnya manfaat dari masing-masing bab ini loh. Nah, kalau trigonometri ibaratnya kalian naik pesawat, itu pesawat bisa landing ke sebuah daerah itu pakai sudut loh, gitu loh. Jadi anak-anak tuh udah bisa kebayang, oh ternyata manfaat saya belajar tuh ini gitu. Apalagi kalau kami di sekolah Islam terpadu, itu biasanya kalau saya pribadi saya akan hubungkan terlebih dulu dengan Islam. Contoh misalkan nih, kalau misalkan materi relasi dan fungsi. Kalau relasi itu bebas ya buat teman gitu. Tapi kalau fungsi itu hanya tertentu aja gitu. Artinya kalau relasi dalam Islam boleh berteman dengan siapa-siapa aja gitu. Laki-laki itu dengan perempuan, perempuan boleh dengan laki-laki, atau satu orang boleh berteman dengan 5 orang gitu. Tapi kalau laki-laki dan perempuan tetap menjaga batasan gitu. Itu saya aplikasikan. Kemudian ayat Al-Quran tentang perjumlahan di Al-Kahfiyat berapa saya lupa itu saya jabarin juga. Jadi kita mengubah persepsi anak kalau matematika itu tidak hanya sekedar angka saja. Kita harus ubah persepsi anak itu, oh matematika itu sebenarnya luas. Ada di Islam ya, ada di Al-Quran ya, kalau di agama Islam ya. Jadi anak-anak itu berusaha untuk tidak, oh matematika angka lagi, rumus lagi, enggak. Pertama saya lakukan itu untuk mengubah persepsi anak kalau matematika itu bukan hanya angka saja. Itu. Kemudian tes emosional yang pertama saya lakukan, yang pernah saya lakukan, kalau yang sekolahnya boleh menggunakan handphone mungkin bisa lewat Kahoot ya. Kita tahu bagaimana perasaan anak senang sedih seperti yang dilakukan Bu Herma tadi lewat grup WA gitu. Kalau saya kan ada sekolah saya itu tidak bisa menggunakan handphone di saat jam pembelajaran, jadi saya memang manual. 5 menit silakan buat kertas kecil apa yang kalian rasakan saat ini dan apa yang kalian rasakan pada hari kemarin. Jadi kita lihat tuh, hari kemarin saya sedih, hari sekarang tuh saya sudah senang gitu. Jadi ketika saya ngajar, saya sudah merasa enak banget gitu kalau anak-anak udah pada senang. Tapi kalau ada anak-anak yang sedih, itu cara saya gimana supaya anak-anak yang sedih tadi bisa semangat belajar lagi. Nah itu pentingnya tes emosional di awal, supaya kita tahu keadaan hati siswa saat belajar sama kita. Karena kita tahu matematika itu momok gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana perasaan siswa saat mulai belajar dengan kita. Ini itu aja Pak Isyam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih. Ya, ini yang kami harapkan ya. Jadi berbagi praktik ya. Jadi benar tadi memang ada beberapa ya yang kita dapat dari mulai membuat soal ya, membuat soalnya diperbanyak. Jadi kalau misalkan anak yang target cuma 5, kemudian kalau anaknya menjawab lebih banyak lagi, otomatis nilainya lebih besar. Kemudian untuk proporsi indikatornya bagaimana dari berapa soal itu tetap tersebar atau bagaimana, Pak? Jadi soal itu ada tingkatan sedang, rendah, dan tinggi. Kalau anak yang pintar dia bahasa dan semua gitu. Tapi bagi anak yang slow learner ini pasti dia akan memilih soal yang rendah. Tapi itu kan kita pengen nilainya tetap baik. Nah makanya Oke. Ya, jadi kita ngambil kan, kita nggak ini ya, nggak mencurangi nilai kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi fair-fairan juga kan ya. Ada buktinya. Ini nilainya segini. Kalau nilainya akan nanti tetap dari hasil siswa ya, keringat siswa. Bukan kita langsung, udahlah tutup mata tutup telinga KKM. Nah, ini nanti anak berikutnya akan melihat, wah kalau KKM mending saya nggak belajar, udah pasti KKM kan gitu. Ya nggak? Yang jadi di lapangan akan seperti itu. Ya, udah belajar nggak belajar tetap KKM. Oke, kami ingin mendengarkan lagi dari coba Bu Vera dari SMA Basic. Coba seperti apa Bu penilaian yang sudah Ibu lakukan? Silakan. Untuk mengantisipasi ini nanti nilainya terlalu kecil, bagaimana strateginya? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yusman. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Perkenalkan saya Ferawati dari SMA Kristen Gresik. Jadi mungkin yang biasa kami lakukan seperti yang disampaikan Bapak Dani tadi, mungkin saya pernah juga melakukan yang seperti itu ketika anak-anak mau tes
misalkan di akhir bab atau AKD, itu saya sediakan sejumlah soal, anggaplah misalkan 20 soal. Nah, kemudian saya meminta anak itu hanya menjawab sekian. Contoh, saya meminta hanya menjawab 12 saja. Jadi sebenarnya ini memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih bagian mana yang dia tahu. Kadang-kadang kan nggak semua anak bisa ingat semua yang kita ajarkan, tapi ada bagian-bagian tertentu yang dia bisa kuasai. Jadi itu salah satu alternatif yang menurut saya bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua yang mungkin sampai sekarang kami lakukan dan menjadi budaya mungkin di sekolah kami, yaitu pemberian poin. Oke, jadi pemberian poin ini seperti apa? Jadi mulai dari awal semester itu selalu kita kasih poin. Maksudnya poin itu seperti apa? Ya kita yang menentukan. Mungkin dalam soal-soal tertentu, misalkan kita soal ini siapa yang bisa kerjakan ke depan, kita kasih poin 1 misalkan. Jadi selama 1 semester itu akan ada pengumpulan poin oleh masing-masing anak, boleh dibuat dalam kartu poin. Nah, poin-poin ini nanti bisa kita alokasikan untuk membantu nilai-nilai pas mereka yang bisa kita katakan kalau nilai pas karena babnya sudah banyak, yang harus dikuasai banyak, itu jujur saja nilainya cenderung anjlok. Oke, jadi pemberian poin ini sangat membantu, ya kan? Jadi bisa juga saya lihat dengan adanya poin, anak-anak berlomba-lomba maju ke depan, siapa yang mau mengerjakan nomor sekian atau siapa yang mau menjelaskan nomor sekian, baik yang mampu bahkan yang kurang juga itu selalu bersemangat atau berlomba-lomba untuk mengumpulkan poinnya karena mereka tahu nantinya ini bisa membantu untuk nilai pas mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan Pak Isam. Terima kasih. Terima kasih. Maaf. Oke. Kalau untuk kartu poinnya itu sekreatif anak aja, mungkin berupa kertas kecil. Jadi di sana akan ada catatan tanggal, mengerjakan apa, poinnya berapa, dan paraf teachernya, paraf gurunya, gitu. Jadi setiap anak selesai mengerjakan, itu harus kita paraf dulu. Kalau kita nggak paraf, berarti nggak sah. Oke, jadi nanti di akhir semester itu kita akan hitung, lalu kita alokasikan, kita gabungkan terserah pintar-pintarnya kita mau alokasikan ke pasnya atau ke nilai tugasnya, tergantung kita sepakatinya seperti apa dengan anak-anak. Begitu saja yang bisa saya bagikan. Sebentar Ibu, nanti Ya. karena banyak pertanyaan ini, terutama ya dari kawan-kawan. Coba saya untuk poinnya ini kan tambah 1 nih, artinya tambah 1 ketika nilai pasnya 80 tambah 1, 81 atau seperti apa Ibu? Oke, nah kalau tentang ini tergantung kebijakan kita. Kalau saya sendiri, misalkan dapat poin 5, ujiannya misalkan 60. Nah, berarti di pasnya jadi 65. Saya rasa kalau di pas itu sudah sangat, kita kasih 65 itu sudah sangat membantu. Karena memang, apa ya, nilai anak-anak anjlok, justru kadang banyak anjlok di nilai pasnya. Jadi menurut saya itu sangat membantu untuk nilai anak-anak. Kenapa? Karena itu juga hasil kerja keras mereka. Kita nggak buat-buat. Memang benar-benar selama proses dia berusaha gitu. Itu cara kita untuk membantu menaikkan nilai anak daripada kita ya udahlah ini baik, udahlah ini dekat dengan saya nilainya sekian. Saya rasa itu lebih fair. Jadi memang benar-benar hasil kinerjanya selama 1 semester. Itu tidak ada batasan berapa maksimal ya. Jadi kalau misalkan nilainya 10, wah saya harus target poin 70, jadi nilainya 80, gimana Bu itu? Oh, kalau ada nggak batasan sejauh ini tidak ada. Belum ada ya. Jadi gini, kita sebenarnya pintar-pintar melihat poinnya. Kalau misalkan poinnya sudah banyak nih, mungkin kita kasih poin 0,25. Karena bersemangat kok mengumpulkannya. Kita kasih 0,5 gitu. Untuk soal-soal yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi dan hanya orang tertentu saja yang bisa, kita bisa hargai dengan 2 poin gitu. Jadi tergantung kita. Silakan Bu Herma. Poinnya dibawa pulang atau Poinnya itu kertasnya dibawa pulang. Dibawa pulang. Anak-anak yang simpan. Hati-hati nanti kalau ditiru sama anaknya harap gimana Bu cara untuk ya saya tiru banyak-banyak ya. Sekolah kami tidak ada permasalahan yang demikian.
Saya tidak tahu kemungkinannya di sekolah Bapak Ibu, ya berarti Bapak Ibu yang Pak, gitu. Mungkin boleh dikumpulkan ke gurunya setelah selesai pengambilan koin, kartu koinnya dikumpulkan, boleh. Tapi kalau di sekolah saya itu nggak masalah. Itu sejauh ini nggak ada masalah atau apa sih namanya meniru paraf atau tanda tangan. Sejauh ini tidak ada. Baik, baik, baik. Oke, silakan ada lagi pertanyaan. Nah, ini kan banyak Bu. Silakan yuk. Ya. Nah, ketika anak sudah maju, dia ingin maju lagi kan, artinya ingin menambah poin. Jadi saya batasi. Saya bilang seperti kasihlah kesempatan buat orang lain. Karena nilainya sudah bagus, dia nilai awalnya 90. Nah, dia masuk di atas 5 kan, 95. Dia ingin maju lagi, jadi saya kasihlah kesempatan yang lain. Ya, benar Pak. Anak yang lemah, anak yang Pak, saya nilai 70 seperti itu kan. Jadi saya ingin maju, oke silakan. Saya catat namanya, terus nomor absennya, terus tambah 5 nilainya. Dia sudah pernah juga dilakukan di sekolah seperti yang dijelaskan tadi. Baik. Nilai anak itu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih Bu Vera. Tepuk tangan untuk Bu Vera ya. Nah, ini ya teknik yang sudah ini, jadi dari mulai penilaian sudah, artinya kita tidak mengada-ngada dalam penilaian ya, jadi benar-benar dari diri siswa. Ada lagi nggak Bu yang mungkin kita dari, kalau dari Pak Anam, bagaimana Pak Anam kalau dari SMA 4 kita berbagi sharing ya, silakan Pak. Yang sudah pernah Bapak lakukan dan merasakan seperti apa. Artinya kita melakukan ini juga benar jujur, juga tidak ada pamrih apapun dan juga real. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-miripnya dengan yang sebelumnya. Akan tetapi kalau saya kan absennya, ini pribadi saya, kalau Bu Eli beda lagi mungkin. Bu Eli kalau saya absen itu saya buat dalam bentuk Excel dan saya online kan. Jadi saya buka di HP, saya absen. Maka setiap masuk ke kelas itu saya tidak bawa absen. Saya hanya bawa HP saya atau saya bawa laptop. Nah, kebetulan HP saya sedang rusak sekarang, ya saya bawa laptop. Semakin berat jadinya. Nah, jadi penilaian saya itu tidak terlalu menyusahkan anak. Terkesan sangat ringan ya. Kalau nilai untuk pengetahuan, saya standarnya sangat rendah karena saya tidak mungkin memaksakan anak itu paham matematika semuanya. Karena tidak semuanya akan memiliki bakat di matematika, mungkin di biologi dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ini yang paling saya tekankan kepada anak-anak. Cuman karena saya juga basicnya pondok pesantren gitu, yang paling saya tekankan di situ adalah ketika saya mengajar, anak itu memperhatikan saya. Dan jika tidak berminat dengan matematika, kebetulan saya mengajar matematika minat, walaupun tidak semuanya minat ya. Sama kayak jajanku suka, tidak semua suka kan. Nah, begitu juga matematika peminatan, namanya saja, walaupun tidak semuanya minat. Lalu bagaimana saya menyuruh anak-anak itu? Yang penting kalian memperhatikan saya. Tidak bisa hari ini, nanti mungkin setelah tamat, nanti mungkin ketika adik-adik kalian menanyakan, pelajaran ini kalian akan bisa. Karena kita cuma diwajibkan menuntut ilmu, Pak. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu saja yang wajib. Kalau pintarnya nanti belakangan. Nah, gitu. Itu kalau menurut saya. Kemudian cara penilaiannya, sehingga saya tidak tuntas-tuntas semuanya, tidak. Akan tetapi cara menuntaskannya bagi yang atas bawah itu, misalkan dia sering nyahut-nyahut kalau kita ngomong di dalam kelas, atau sering tidur, kemudian tidak ada minat gairahnya untuk belajar. Itu seperti itu yang tidak saya tuntaskan langsung, tapi ada syaratnya nanti. Akan tetapi kalau yang sudah ada menunjukkan minat,
Walaupun misalkan hasil pengetahuannya masih rendah, itu masih bisa saya berikan nilai sesuai dengan levelnya masing-masing. Kan nanti ada yang levelnya sampai langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Nah, akan tetapi kalau untuk yang keterampilan, saya murni keterampilannya itu maju. Saya terkesan dengan seseorang itu yang bercerita dulu, Bapak Handi Slamet kunjungan ke sekolah kami. Beliau pernah ke Jepang. Ketika beliau pergi ke Jepang, disambut oleh anak-anak Jepang bersama gurunya. Anak kita kedatangan tamu dari Indonesia. Indonesia itu ibu kotanya Jakarta. Ada yang tahu Jakarta itu di mana? Dibentangkan di sana. Kita Indonesia. Saya. Semuanya angkat tangan untuk maju. Dan yang maju anak. Ditunjuknya Kalimantan, ditunjuknya Pekanbaru, ditunjuknya pokoknya bukan Jakarta. Kata Pak Hadi, goblok-goblok sekali anak Jepang. Akan tetapi itu yang memotivasi saya. Ternyata bukan berlian yang dicari kepada saat dia maju itu, tetapi keberaniannya. Nah, dari sana saya menilai keterampilan. Ya, kalau dia sering maju, maka di absennya itu saya taruh lambang M. Maju. Lambang M sudah maju. Dan itu saya batasi. Kalau tadi Bapak Ibu Vera ada poinnya dan tidak ada pembatasan. Kalau saya batasi 5 kali maju. 5 kali maju. Kalau sudah maju 5 kali, kasihlah kawan-kawan kamu yang tidak bisa, ajari sedikit. Nah, mungkin dia sampai langkah ketiga, sempurnakanlah sampai langkah terakhir. Nah, begitu saya menambahkan untuk keterampilan dan rajin masuk. Nah, gitu kalau keterampilan. Karena kalau keterampilan sudah rajin masuk, nah insya Allah tuntas. Nah, gitu. Kalau pengetahuannya, ya seperti tadi, ikut ulangan harian, tugasnya lancar, maka ulangan harian itu kan levelnya nanti. Tetapi saya setiap ujian itu saya bedakan soalnya. Misalkan saya buat 5 jenis soal gitu. Biasanya memang objektif. Jarang saya pakai esai karena terlalu banyak. Tapi kalau Pak Tris tadi luar biasa ya. Sampai 300-an anak esai semua. Tapi memang kadang asik sih kalau esai banyak yang kosong. Jadi nggak capek. Padahal esai ya, suruh esai tapi kosong ya. Ya, saya sudah mengalami trauma kalau esai itu. Ya, traumanya gile lundruh katanya. Jadi sakit hati kita dibuatnya. Udah, jangan tutasin aja anak yang ini. Nah, akhirnya saya membuat soal pilihan ganda, akan tetapi berbeda-beda soalnya dengan level yang sama. Nah, alhamdulillah sudah berhasil mendapatkan nilai yang secara sesuai tingkatan mereka. Nah, begitu saja Pak Isam. Mungkin ada pertanyaan mungkin. Oke, baik, terima kasih ini ya. Ada pertanyaan? Kita kesempatan ya. Jadi lebih terbuka ya. Jadi Forum LGMP ini mencoba mencari mana yang formasi yang terbaik ya menurut sekolah masing-masing karena semuanya benar ya, tidak ada yang salah. Bisa kalau Patrick tadi sudah dikasih bantuan Pak ya, jangan don't try at home ya. Oke. Mungkin dari SMA Hidayatullah gimana? Coba Bu, silakan. Gak apa-apa Bu, kita sharing aja. Ayo silakan. Artinya kita menilai, benar-benar menilai, tidak ada fair ya, jadi bisa dilihat ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Hidayatullah yang sebelah Masjid Agung, tahu semua kan? Ya. Kebetulan saya guru matematika satu-satunya karena kemarin ada lagi yang keluar kan. Jadi saya ngajar matematika wajib juga matematika peminatan gitu. Semua jenjang Bu? Ya. Wow, FPP-nya banyak nih. Silakan Bu. Kebetulan kami di sekolah tidak ada yang menggunakan HP. Jadi kan kami pesantren.
Jadi semuanya pembelajaran dilakukan dari guru semuanya. Tapi alhamdulillah sebagian besar bisa mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Mengenai penilaian, beban terberatnya seperti ini. Ketika saya mengajar, yang bisa mengerti pembelajaran itu hanya separuhnya. Separuhnya lagi ada yang mencontek lah. Kebanyakan itu. Memang kebanyakan anak-anak matematika dianggapnya susah sekali. Dia hanya menghafalkan rumus gitu. Tapi saya pribadi pas mengajar matematika, saya menyuruh anak itu hafalkan rumus terlebih dahulu. Jadi kita walaupun apapun soalnya nanti hafalkan terlebih dahulu rumusnya. Jadi kalau kita ngasih soal anak-anak itu nggak tahu rumus ini nggak bisa juga gimana memasuknya. Terus kasih dulu keterangannya seperti apa kayak kita pembelajaran itu rumusnya seperti ini, keterangannya ini untuk ini untuk ini. Jadi mereka tahu soal yang berbeda pun kita memberi soal itu tidak soal yang biasa saja. Ada yang kasih jawabannya nanti kan mereka mencari ya bagaimana solusinya nanti. Ya, jangan soal-soal yang di buku aja seperti itu. Cari soal tingkat kesulitannya itu, anak itu bisa mencari tahu lagi seperti itu. Jadi kadang saya ngambil nilai keterampilan dari hafalan rumusnya juga seperti itu. Nah, hafalan rumusnya. Kadang saya suruh, kalaupun kalian lupa, bikin catatan. Ada catatan yang semacam di tengah itu, buatkan catatan di bawah ini seperti itu. Terus kalau ya keaktifan dia di kelas kehadiran seperti itu. Jangan nilai anak itu ya dia nggak bisa di ujiannya, nggak bisa. Emang kebanyakan anak pesantren saya ya baru 2 tahun ini ya ujian itu mereka banyak Ini kayak ancaman gitu ya. gitu. Tapi pas ujian kalau apa yang dibikinnya kita aja nggak ngerti apa-apa ini. Mungkin wah nanti kalau ujian nih saya mau nyontek berdosa pula Bu. Gimana ini? Kalau misalnya juga ada ujian itu catatan, maaf Ustazah, saya tidak belajar, semalam pulang, maaf Ustazah, saya lupa, seperti itu. Kadang pas membagikan kertas jawaban itu saya tulis di bawahnya, Ustazah maafkan, tapi ke depannya jangan diulangi nak, seperti itu. Jadi ada balik gitu. Karena mereka emang banyak catatan-catatan kalau pas ujian itu, kebanyakan anak-anak itu. Ujiannya emang dibagikan kalau kami. Gak ada apa tertutup seperti itu, harus dibagikan. Jadi tahu dia di mana kesalahannya seperti itu. Dibagikan dan dikoreksi ya Bu. Iya. Oke, mantap. Siswa berapa Ibu berarti? Kalau kami masih inilah Pak, 5 kelas cuma Pak. 5 kelas kali berapa katanya? Ada yang 25, ada yang 10, paling kecil 10 lah Pak. Berarti kalau rata-rata 15 lah. Iya. 15 kali 5, 75 lah ya. Baik. Terima kasih. Kasih aplaus dulu. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, kayaknya kita sudah cukup ya. Kita ternyata sudah jam 11:30 dan memang kita harus cepat akhir ini Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada informasi dari